Ya, halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel Adisan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video ya bagaimana cara kita untuk melakukan read firmware dari eMMC ya, dan ini berlaku untuk Movinan jenis eMMC-nya gitu. Dan sebenarnya fungsinya untuk apa sih saat kita melakukan read firmware dari eMMC? Gini ya sob, untuk eMMC itu terkadang kalau statusnya RPMB-nya terisi, itu semisalnya kita mau kita punya eMMC cabutan dari HP apa itu lain dan dipasang ke HP yang kita inginkan, itu sebisa mungkin RPMB-nya kosong ya, gitu. Jadi kalau seumpama RPMB-nya ada isinya, terkadang HP yang akan kita tuju atau akan kita pasang untuk eMMC cabutan kita ke HP tersebut biasanya tidak mau hidup ya, gitu. Jadi sebisa mungkin RPMB-nya kosong. Dan cara untuk ngecek RPMB-nya kosong atau tidak, biasa ya kita identifikasi terlebih dahulu. Kita klik di identifikasi MMC. Sebelumnya set terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, ya ini sudah terdeteksi ya untuk eMMC-nya jenisnya Samsung KMVE 60013M. Ini jenis eMMC-nya. Terus kita coba ya untuk apa itu? Kita coba untuk cek kesehatannya ya, diklik Healthy plus Smart Report. Nah, untuk laporannya seperti ini adalah tandanya MMC kita normal ya. Jadi kesehatannya masih 0 sampai 10% ini tandanya sehat. Terus untuk error yang di sini nggak masalah ya. Ini adalah wajar karena apa itu RAM kita masih belum terisi. Eh Setelah ini kita coba ya untuk melakukan read eMMC-nya, read firmware-nya, yaitu dengan cara klik identify lagi. Nah, baru kita klik yang read eMMC firmware. Kalau bisa, kalau mau melakukan read eMMC ini, RPMB-nya statusnya kosong ya dari eMMC backup-an gitu. Jadi kalau statusnya RPMB-nya provisioned, kalau terisi kita backup ya buat apa ya, percuma ya. Kalau bisa status MMC-nya itu kosong atau authenticate not yet programmed. Ini adalah statusnya kosong RPMB-nya. Terus semisalnya kalau apa itu RPMB-nya ada isinya terus kita backup gimana? Ya otomatis kalau semisalnya kita read ulang dari firmware tersebut ya tetap RPM-nya utuh ya. Terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan ini? Seumpama filenya ini bisa melalui internet ya atau forum yang tentu saja punya backupan dari jenis eMMC ini yang statusnya clean RPMB ya gitu. Atau biasanya dari pihak UV itu sudah menyertakan ya di dalam foldernya gitu. Nanti dicari aja untuk tipe Movinan dan FFU-nya. Letaknya itu biasanya di sini ya. Kita masuk ke folder ini UV. Coba kita cek di UV. Terus kita pilih yang eMMC. Kita pilih yang FFU dan pilih yang Movinan. Nah, ini adalah firmware eMMC yang dapat kita gunakan untuk mengupdate ya nantinya, mengupdate firmware-nya gitu. Tapi untuk yang sekarang kita coba untuk melakukan read ya. Jadi kalau kita punya backupan status yang seperti ini, itu kita bisa membantu rekan-rekan teknisi yang mungkin membutuhkan ya untuk firmware clean RPMB dari jenis eMMC ini. Oke, kita coba ya klik read eMMC firmware.
Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau statusnya sudah seperti ini adalah firmware eMMC hasil backupan kita ya. Disimpannya di folder ini eMMC FFU Movinan user. Kalian masuk di foldernya UV ya. Tuh, di foldernya UV yang ada di C. Terus kalian masuk di ini pathnya UV eMMC FFU Movinan. Terus masuk ke folder user gitu. Nah, filenya disimpan di sini ya. Ini adalah hasil backupan eMMC kita yang ini. Seumpama ini kan sudah kita backup. Nah, kalau mau kita restore, kita tinggal klik update eMMC firmware gitu. Kalau munculnya seperti ini adalah bawaan dari UV ya, gitu. Kita bisa gunakan yang ini atau bisa gunakan yang dari backupan kita gitu. Jadi kalau ini kita klik, nah ini kan bawaan dari UV ya. Kalau bawaan bisa klik ini salah satu atau kita pilih backupan kita tadi, kita klik cancel ya. Nah, baru kita arahkan yang di user terus ini ya, backupan kita tadi KMQE 60013M. Nah, double klik. Kalau muncul seperti ini kita klik yes. Dan untuk apa itu file FFU apa itu file FFU ini jangan sampai apa itu intinya jangan sampai salah ya. Kalau salah biasanya nanti error ya MMC-nya gitu. Atau nggak bisa diupdate lagi ya. Kalau bisa samakan untuk tipe MMC-nya gitu. Nah, kalau statusnya sudah seperti ini, kita sudah berhasil ya untuk melakukan update dari eMMC firmware-nya gitu. Ini adalah apa itu log yang menandakan adalah backupan saya ya. Di backup tanggal 31 Mei 2022 ini kok 31 ya? Kurang tahu ya ini. Yang jelas ini adalah backupan dari saya. Kontributornya ini Adisan. Ini sama ya. Tuh. Kita klik identify ya. Nah, ini statusnya sudah terdeteksi normal ya. Jadi seperti itu tadi bagaimana cara kita untuk melakukan read eMMC firmware dan melakukan update eMMC firmware. Itu hasil dari backupan dan kita restore kembali. Terus bagaimana kalau via UV gitu. Ya kita tinggal klik update ini aja. Kita tinggal pilih salah satu ya. Kita coba yang atas, kita klik OK. Kita klik yes. Kita bandingkan ya perbedaannya. Nah, ini tadi dengan firmware bawaan dari UV ya. Ini juga sudah sukses ya. Kita klik identify. Nah, sama ya. Yang jelas itu tadi adalah firmware eMMC dari bawaan UV. Terus gini ya, bagaimana cara kita untuk melakukan update eMMC firmware sendiri ya mudah, kalian tinggal klik save lalu klik update eMMC firmware-nya ini klik kiri mouse ya. Nah, kita bisa memilih letak di mana eMMC firmware yang ingin kita sesuaikan. Semisalnya bukan dari UV-nya atau kita pilih dari backupan orang lain gitu. Kita tinggal pilih saja ya salah satu gitu, baru kita klik
yes nanti seperti biasanya yang tadi. Itu ya. Oke, sekian dulu mengenai masalah read sama write eMMC firmware. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.